Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alexander Ndraha. Pada video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana cara bikin Google Form untuk sebuah kuesioner. Nah, di sini kita bakal bahas dari cara buka Google-nya hingga bikin bagian-bagiannya sampai kita mengatur biar hasilnya rapi dan siap dianalisis. Oke, langsung saja kita mulai. Buat yang mungkin masih baru, Google Form itu adalah layanan gratis dari Google yang digunakan buat bikin formulir online. Di sini kita bisa bikin kuesioner, survei, absensi, kuis, hingga form pendaftaran. Dan hasilnya ini bakalan otomatis tersimpan di Google Sheets. Jadi super praktis, gampang digunakan dan cocok banget buat mahasiswa. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, buka laman browser pada device kamu dan klik bar tersebut dan ketik forms.google.com. Nah, berikut tampilan laman dari Google Forms yang menampilkan berbagai macam template, seperti formulir kosong, informasi kontak, dan undangan pesta. Masih ada lagi template yang lainnya untuk kebutuhan pekerjaan seperti lamaran pekerjaan dan masukan acara. Serta tidak juga lupa dengan template pendidikan seperti penilaian serta evaluasi kursus. Nah, pada kali ini kita akan belajar untuk membuat formulir. Nah, di sini kita akan memilih formulir kosong. Berikut tampilan dari formulir kosong. Di sini tertulis formulir tanpa judul dan di situ sudah disediakan beberapa elemen yaitu sesuaikan tema, lalu ada pratinjau, ada urungkan, ada redo, ada salin link responden dan bagikan. Nah, selain itu ada juga ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Nah, lalu pada pertanyaan kita melihat bahwa formulir tersebut masih formulir tanpa judul. Nah, di sini kalian bisa memilih formulir apa saja. Di sini saya memilih formulir dengan judul personality check mahasiswa. Di sini tinggal kita salin, lalu kita tempelkan di laman tersebut. Lalu pada bagian bawah judul itu terdapat ikon untuk menebalkan huruf, untuk memiringkan huruf, dan memberi garis bawah pada judul yang kita buat. Karena jenis font pada judul masih standar, kita bisa menyesuaikan tema sesuai apa yang kita pilih. Di sini saya memilih jenis font Merriweather. Di sini bisa kita sesuaikan bentuk dan ukuran dari si judul maupun jenis dan ukuran dari pertanyaannya. Lalu langkah berikutnya yaitu menambahkan deskripsi bagian. Nah, deskripsi ini untuk bertujuan supaya responden tahu apa fungsi dan tujuan dari pembuatan kuesioner yang kita buat ini. Lalu pada langkah selanjutnya kita akan membuat pertanyaan berdasarkan judul yang kita buat. Nah, di sini dilengkapi beberapa fitur-fitur untuk membuat pertanyaan. Yang pertama itu import pertanyaan. Di sini kita bisa mengambil pertanyaan yang sudah kita buat dari Drive maupun yang telah dibagikan kepada kita. Lalu selanjutnya itu ada fitur menambahkan gambar di sini berdasarkan pertanyaan yang kita buat, bisa dari URL maupun dari mana. Lalu kita bisa menambahkan fitur tambahkan video di pertanyaan yang kita buat. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan. Nah, pada bagian ini saya membuat pertanyaan untuk kepada responden diminta untuk mengisi data diri seperti nama, jurusan, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon WhatsApp. Dan di sini saya mengisi nama dan di sini kita bisa memilih jawaban singkat. Dan tidak lupa juga dengan kita mengklik wajib diisi supaya responden tidak melewatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Selanjutnya itu jurusan. Di sini sama halnya dengan pembuatan nama. Kita mengetik jurusan lalu pilih jawaban singkat. Dan kita tidak lupa juga untuk mengisi atau mengklik wajib diisi. Nah, selanjutnya kita mengisi bagian alamat sama halnya seperti nama dan jurusan. Lalu kita bisa duplikat di sebelah ikon keranjang sampah. Nah, selanjutnya ini kita pembuatan tanggal lahir. Nah, di sini kita menggunakan jawaban mengenai tanggal. Nanti kita scroll di bawah, nanti ada tanggal. Oke. Lalu tidak lupa juga dengan wajib diisi. Lalu untuk pertanyaan terakhir untuk data diri yaitu nomor telepon dan WhatsApp. Nah, kita di sini masuk ke dalam bagian yang kedua. Di sini sama halnya dengan pembuatan bagian yang pertama tadi. Kita bisa mengambil bagian yang kedua itu di bagian catatan ini sebentar. Kita blok dulu dan kita pilih bagian kedua yaitu penilaian gaya belajar dan perilaku akademik. Nah, ini tinggal kita salin lalu kita tempel. Dan selanjutnya
kita masuk ke dalam deskripsi. Nah, ini tinggal kita salin lagi dan kita tempel. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian pertanyaan untuk bagian yang kedua. Tinggal tambahkan pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama untuk bagian yang kedua. Tinggal kita salin lalu kita tempel di sini. Lalu di sini aku memilih opsi pilihan ganda. Tinggal kita masukkan langsung mengerjakan untuk memaksimalkan waktu. Tinggal kita salin dan tempel. Nah, untuk bagian ini kita tinggal ikutin step by step yang sudah kita buat tadi yang di awal di bagian yang pertama, yaitu pengisian data diri untuk responden. Ini sama halnya dengan bagian yang kedua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah pertanyaan yang pertama sudah selesai, kita lanjut untuk menduplikat pertanyaan yang pertama tadi untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dan begitu juga seterusnya sampai pertanyaan yang terakhir. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Di sini, di bagian yang ketiga, kita buat judul dulu. Pertama kita salin dulu yang ada di Google catatannya. Lalu kita tempel dan sama halnya juga dengan deskripsi bagiannya. Tinggal kita tempel dan kita salin di sini. Lalu, setelah bagian yang ketiga, kita buat judul, kita membuat pertanyaan. Di situ kita tinggal tambahkan pertanyaan. Di bagian ketiga ini, saya meminta responden untuk memilih opsi, yaitu opsi setuju hingga tidak setuju. Nah, itu kita memilih skala linear. Oke, karena kita sudah memilih skala linear, selanjutnya kita mengisi label opsional. Nah, label yang pertama ini aku bikin tidak setuju. Nah, begitu pula untuk tabel yang sampai 5 itu sangat setuju. Oke, lanjut. Tinggal kita salin pertanyaannya, lalu kita tempel di tempat pengisian pertanyaannya. Dan tinggal kita isi wajib diisi dan tinggal kita duplikatkan untuk pertanyaan kedua. Tinggal kita salin lagi, lalu kita tempel kembali. Nah, lalu sama seperti halnya yang di pertanyaan yang kedua, tinggal kita ulangi dan kita duplikat. Nah, bentuknya akan seperti itu. Oke, ini kita akan buat sampai 5 pertanyaan. Nah, karena teman-teman sudah selesai semua kita mengisi pertanyaannya, kita tinggal menuju ke menu tampilan dari yang kita buat tadi. Nah, itu tinggal ke elemen tampilan. Nah, ini bentuk tampilan yang sudah kita buat. Nah, kita coba dulu. Kita isi Alexander Braha. Selanjutnya jurusan Sistem Teknologi dan Informasi. Serta kita isi alamat juga di Jalan Tuah Karya. Nah, untuk tampilan tanggal lahir seperti ini, karena kita tadi mengisi opsi untuk date atau tanggal. Nah, di situ nomor telepon kita isi. Lalu setelah kita mengisi ini, lanjut ke berikutnya. Nah, ini berikut tampilannya. Tinggal kita isi aja kembali. Ini cuma untuk mengecek apakah bentuknya sudah rapi atau belum. Nah, tadi karena ada kita klik selanjutnya, namun merah itu karena responden masih belum mengisi semuanya.
Makanya itu fungsi dari wajib diisi supaya responden tidak bisa melewati pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin teman-teman tidak mau tampilannya cuma biasa saja. Di sini kita bisa ke menuju tampilan. Di sini ada tampilan gambar, bisa dari tema, upload, foto, dan lain-lainnya. Di sini kita mengambil tema mengenai tema pendidikan. Nah, di sini tinggal kita sisipkan. Oke, kita pilih dulu. Oke, nah ini sudah dapat. Nah, kita sisipkan. Nah, berikut tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tampilannya jadi lebih berubah, lebih bagus. Nah, ini tampilannya. Oke. Selanjutnya, kita buat setelan untuk jawabannya supaya alamat email yang menjawab pertanyaan kita ini hanya satu email doang. Jadi satu email itu cukup satu jawaban. Jadi tidak perlu berulang kali. Di situ tinggal kumpulkan alamat email dan telah diverifikasi. Oke, selanjutnya kita akan mempublikasikan dari link yang telah kita buat. Tinggal kita publikasikan atau bagikan. Nah, salin link ke responden. Salin, publikasikan, kelola. Nah, di sini ada plat hijau. Nah, short URL tinggal kita salin dan kita tambah ke sini dan masuk ke dalam URL yang tadi sudah tersedia. Nah, di sini tinggal kita isikan. Sama seperti yang tadi. Oke teman-teman, kita sudah mengisi semua. Kita tinggal mengirim jawaban dari yang sudah kita isi ini. Nah, kita kirim kuesioner dan menu tampilannya seperti ini. Jawaban Anda telah direkam. Nah, kita masuk ke bagian tempat yang kita tadi buat kuesionernya. Dan di sini sudah kita lihat ada jawaban dari nama hingga bagian yang ketiga tadi. Karena tadi kita sudah mengatur hanya satu email yang masuk, di sini kita akan coba. Nah, di sini email yang aku gunakan hanya satu dan tidak bisa menjawab lagi karena kita sudah mengatur di bagian setelan tadi. Oke teman-teman, karena sudah aku sampaikan by step-nya, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan maupun tutorial yang aku berikan. Aku mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.